Ya, saya akan memberikan tema, ya saya memberikannya worship more, gitu, Bapak Saudara. Ada di sini yang nggak suka minum madu, Bapak Saudara? Ada di sini yang nggak suka minum madu? Nggak suka. Tapi rata-rata suka ya minum madu, Bapak Saudara. Kalau udah ngambil 1 sendok, kira-kira nambah lagi nggak, Bapak Saudara? Ya, nambah lagi nggak? Nambah lagi nggak? Ya, kalau manis, ya madunya madu alami pasti kita suka. Tapi kalau misalkan Bapak Saudara pernah dengar namanya Beratawali, Bapak Saudara, minuman yang pahit itu, Bapak Saudara, itu sangat pahit. Ya, Bapak Saudara, saya kasih 1 sendok, Bapak Saudara mau nambah lagi? Enggak. Mungkin akan dibuang dan lain sebagainya. Ya, saya ingin berkata kalau Bapak Saudara sudah berjumpa dengan Tuhan dan kita sudah menerima kebaikan Tuhan, seharusnya kita makin lagi dekat dengan Tuhan, makin dekat lagi dengan Allah. Pagi hari ini saya akan memberikan satu tema namanya worship more, Bapak Saudara. Boleh di itunya? Ya, boleh di satu lagi klik lagi biar masuk. Ya, Bapak Saudara, ada beberapa orang yang menafsirkan Alkitab, Bapak Saudara, bahwa nanti kalau misalkan nanti kita setelah mati, Bapak Saudara, nanti kita akan kumpul dalam pengertian seperti keluarga, akan bertemu dengan istri kita, dengan anak kita, dan kemudian di sana ada kehidupan. Ya, dalam pengertian kehidupan seperti di dunia. Ya, kalau kehidupan di dunia berarti nanti ada di sana beranak dan lain sebagainya. Ya, saya tidak meyakini hal yang seperti itu, Bapak Saudara. Karena di surga di sana adalah, Bapak Saudara, kalau misalkan kita melihat dari awal peristiwa di Alkitab kan, Bapak Saudara, di surga itu adanya apa, Bapak Saudara? Orang memuji Tuhan. Ya, menyembah Tuhan, mengagungkan Allah. Nah, kemudian salah satu Tuhan menciptakan kita kan untuk memuji nama Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan menciptakan saya untuk memuji Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan menciptakan saya untuk, sekali lagi lebih kelantang, 1, 2, 3. Tuhan menciptakan saya untuk Tuhan. Ya, jadi Bapak Saudara yakini bahwa ketika Bapak Saudara diciptakan oleh Tuhan untuk memuji Tuhan. Tapi kenyataan dalam hidup itu bukan mudah, Bapak Saudara. Ketika menjalani berbagai keadaan yang ada, kita ke Tuhan itu bukan memuji Tuhan, tetapi yang ada malah mengeluh, malah bersungut-sungut dan lain sebagainya. Saya meyakini bahwa di surga tidak ada keluhan, apalagi ngambek terus kemudian dalam persatuan Tuhanan. Ya, saya berharap ketika Bapak Saudara berjalan menjadi pengikut Kristus, menjadi anak-anak Allah, menjadi murid-murid Tuhan, Bapak Saudara mulai melihat kebaikan Tuhan yang ada dalam diri Bapak Saudara adalah ucapan syukur. Ya, saya akan kembali ke ayat yang tadi, ya, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Ceritanya kan, Bapak Saudara, Silas dan Paulus ini dimasukkan ke dalam penjara karena mereka memberitakan Injil. Dan kemudian Bapak Saudara, ada beberapa orang yang gak suka karena misalkan kayak duku-duku dan lain sebagainya, praktek-praktek seperti itu. Bapak Saudara, ketika ada Paulus dan Silas, ya mereka lebih banyak yang datang kepada Paulus dan Silas. Bapak Saudara boleh melihat, ya Bapak Saudara boleh melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Ya nanti aja itunya, saya akan kronologisnya supaya Bapak Saudara tahu. Ya, jadi kalau dalam perjalanan hidup kita, Bapak Saudara, di dunia ini tidak semuanya suka dengan kita. Ada orang yang mendengki, ada orang yang iri dan lain sebagainya. Nah, termasuk yang dialami oleh Paulus dan Silas. Nah, di sini Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara lihat dari pasal, gak usah dibuka, biar aja, Kisah Para Rasul 16 ayat 19 ini, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapatkan penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadapkan penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap penguasa itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacaukan kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Jadi Bapak Saudara, ternyata memberitakan Injil, kalau misalkan kita jadi orang percaya, itu sesuatu yang baik.
Tapi bagi orang-orang yang mungkin berbeda pandangan dengan kita, bahwa pemberitaan Injil adalah sesuatu yang disebut di sini dikatakan mereka orang yang mengacaukan. Ya, jadi sudut pandang akan berbeda. Bagi kita memberitakan Injil adalah memenuhi amanat agung Tuhan. Tetapi bagi beberapa orang yang mereka tidak memahami akan berita Injil, disebutnya kita mengacaukan. Bahkan tadi di sana dikatakan ada orang-orang yang punya penghasilan dari orang sebelum nggak kenal Tuhan, kemudian setelah kenal Tuhan, pendapatan mereka ini yang orang-orang berpraktik perdukunan dan sebagainya mulai merosot. Dan itu income mereka sudah mulai tertutup. Jadi Bapak Saudara, ada orang-orang yang gak senang. Nah, saya percaya perjalanan kehidupan Bapak Saudara di dunia ini juga ada banyak orang-orang yang gak senang. Ada banyak orang-orang yang gak suka dengan kita. Nah, kemudian ayat 20, setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacaukan kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Ya Bapak Saudara. Kemudian ya, ayat yang ke-22, juga orang bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Kata mendera ini menyiksa mereka. Ya, kita mungkin belum sampai memberitakan Injil mengalami hal yang demikian. Ya, tidak semua juga waktu kita memberitakan Injil, orang-orang di sekitar kita ini akan mendukung kita. Kemudian yang ke-23, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan dalam penjara. Jadi Bapak Saudara, kedengkian seseorang terhadap orang lain akan, Bapak Saudara, seseorang akan membuat rencana, membuat Bapak Saudara, rancangan yang buruk. Kalau misalkan hati kita dipenuhi dengan kedengkian, maka kita akan merancangkan sesuatu yang buruk, merancangkan sesuatu yang tidak baik. Kalau misalkan ada di antara kita yang pernah mengalami hal yang demikian, perjanjian baru dalam kisah para rasul, mereka sudah mengalami. Ya, kalau misalkan kita mau jujur aja di antara satu keluarga aja, mungkin nggak semuanya akur. Ada yang mereka mendengki, ya. Apalagi kalau misalkan udah bertetangga, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Paulus dan Silas, Bapak Saudara, mereka kemudian ketika hal ini terjadi pemberitaan Injil, persekongkolan itu bukan hanya levelnya rakyat, tapi sampai ke levelnya penguasa. Jadi levelnya penguasa bagaimana caranya kemudian menjatuhkan, menyiksa, mendera, dan kemudian memenjarakan mereka. Jadi kalau perjalanan kekristenan mengalami hal yang demikian, itu bukan hal yang aneh, itu sudah biasa dalam perjalanan kita orang percaya. Nah, Bapak Saudara, ketika ada di penjara, mari kita perhatikan yang ayat ini yang ini saya sampaikan. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh ini kan berarti Bapak Saudara, menjaganya itu bukan orang bilang kaleng-kaleng, asal-asalan. Bagi mereka Paulus dan Silas adalah suatu bencana, ya, mendatangkan bencana bagi mereka, Bapak Saudara. Sehingga kepala penjara diperintahkan untuk menjaga dengan sungguh-sungguh. Kemudian Bapak Saudara perhatikan ayat 24, sesuai dengan perintah itu kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Jadi penjaranya bukan seperti kita di Indonesia, ya, dibiarkan kayak gitu Bapak Saudara tidur. Tapi ini Alkitab menjelaskan mereka dipasung kakinya supaya mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi Bapak Saudara, penderitaan Paulus dan Silas adalah penderitaan yang tidak mudah. Ya, bukan hanya kemudian dilukai, kemudian Bapak Saudara menderita, kemudian dibiarkan, tidak, tapi ini dipasung. Ya, saya percaya ini bukan hal yang mudah. Tetapi mari perhatikan Bapak Saudara, ini yang ingin saya sampaikan di ayat 25. Ketika keadaan seperti itu Bapak Saudara, apa yang dilakukan oleh mereka? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Saya ingin berkata kepada Bapak Saudara, sebenarnya Paulus dan Silas punya banyak alasan untuk apa Bapak Saudara? Untuk berdoa dan memuji Tuhan atau untuk mengeluh?
Ayo ini handphonenya. Ya, handphonenya boleh di itu kan. Nah, jadi berdoa dan menyanyikan puji-pujian ini sangat kontra dengan keadaan, Bapak Saudara. Ini kalau orang dibilang ini melawan arus, betul kan Bapak Saudara? Arus yang sebenarnya harusnya Silas dan juga Paulus ini punya landasan yang kuat untuk mengeluh, untuk meratapi keadaannya, untuk Bapak Saudara, untuk punya alasan yang kuat untuk mereka kemudian udahlah nggak lakukan apa-apa. Mungkin mulai menjustifikasi Tuhan, mulai menghakimi Tuhan, kita mulai jadi hakim. Tuhan nggak baik, aku sudah memberitakan Injil. Kadang-kala kita ke Tuhan itu sangat kayak kita membawa sebuah timbangan, Bapak Saudara. Ketika kita sudah menerima sesuatu yang baik, Bapak Saudara, ya kita sudah melakukan sesuatu ke Tuhan, dan ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, kita sudah mulai menimbang ke Tuhan. Bukankah aku sudah seperti ini, mengapa Tuhan izinkan seperti ini? Dan Paulus, Bapak Saudara, punya alasan seperti itu, sangat manusiawi. Tapi Bapak Saudara, untuk orang-orang yang di dalam Tuhan, orang-orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, seperti tadi saya katakan, kita seperti orang yang sudah meminum madu 1 kali, 2 kali. Harusnya yang kita lakukan bukan terus mengeluh, bukan berkeluh kesah, kemudian kita bersungut-sungut. Alkitab menjelaskan Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Jadi Bapak Saudara, saya ingin sampaikan, ya, kalau di bagian ini Bapak Saudara, Paulus dan Silas sangat banyak punya alasan untuk mengeluh kepada Tuhan. Tetapi yang luar biasa Bapak Saudara, dia menentang arus, dan kemudian di sini dikatakan dia tidak mengeluh, tapi justru yang dilakukan adalah berdoa dan memuji Tuhan. Nah, pertanyaan buat setiap kita, ya, apakah kita punya kekuatan spiritual untuk menentang arus ketika Bapak Saudara dalam keadaan yang sulit? Ini bukan hal yang mudah. Saya telah menyampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa iman itu akan bekerja sama dengan pengetahuan. Ya, kalau Bapak Saudara kemudian pengetahuan kebenarannya cetek dangkal, Bapak Saudara ketika keadaan sulit, engkau akan penuh dengan keluhan, engkau penuh dengan Bapak Saudara sungut-sungutan kepada Tuhan. Tetapi ketika engkau punya pemahaman, pengetahuan kebenaran yang luas, maka engkau akan punya wawasan, gagasan bahwa sesuatu yang Tuhan kerjakan itu mendatangkan kebaikan. Ya, saya tadi malam Bapak Saudara nggak bisa tidur, sakit gigi, nggak tahu. Saya habis dari sini masih baik-baik, tapi begitu mau tidur udah jam 11:30 sakit gigi. Saya punya banyak alasan untuk mengeluh Bapak Saudara sampai jam 2:30. Tapi ya saya berkata kepada diri saya nggak mau istilahnya mengeluh dengan sakit gigiku. Ya, saya berpikir positifnya, ini kesempatan yang terbaik, aku gak bisa tidur untuk menyembah Tuhan, untuk bersyukur. Saya bilang dengan diri saya, ya, aku memang sedang sakit gigi, tapi dengarkan sakit gigiku. Di tengah sakit gigiku, aku akan tetap, ya, aku memuji Tuhan, aku menyembah Tuhan. Ini memang kayak menentang arus. Bahkan saya berdoa, ya, membatin dalam diri saya, tunjukkan sakit gigimu gitu Bapak Saudara, karena sakit beneran Bapak Saudara, tunjukkan kekuatan sakit gigimu. Ya, akhirnya Bapak Saudara 2:30 mungkin saya udah mulai tertidur, bangun-bangun, ya udah pagi Bapak Saudara. Jadi saya ingin sampaikan, kalau kita sudut pandangnya sampai ketika kita mengalami buruk, punya banyak alasan untuk mengeluh. Tetapi ketika engkau dan aku punya pemahaman yang luas tentang kebenaran, sesungguhnya di tengah kesulitan, ya, ada banyak alasan untuk kita bersyukur. Mari kita katakan, ada banyak alasan untuk bersyukur. Ada banyak alasan untuk bersyukur. 1, 2, 3. Ada banyak alasan untuk bersyukur.
Ya Bapak Saudara, ada banyak alasan untuk kita bersyukur dibandingkan kita hanya mengikuti arus. Paulus dan Silas berkata, di sini Alkitab menjelaskan mereka berdoa dan memuji nama Tuhan. Saya akan jelaskan di bagian ini. Oke, lanjut. Bawahnya klik. Terus, ayo lagi satu lagi sampai tulisannya muncul. Nah, berdoa itu Bapak Saudara ada bahasa Yunani itu proseuchomai. Itu kata berdoa itu ada pro dan seusomai. Mari kita lihat, ada dua ini. Pros itu Bapak Saudara menuju, menghadap, sebelum menekankan kedekatan langsung dari orang yang berdoa. Jadi waktu saya sakit gigi, saya mulai berdoa. Waktu saya mulai berdoa kepada Tuhan, berarti saya yang tadinya tidak berbuat apa-apa, saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu kan, Bapak Saudara, pro mendekat. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, di bagian eusomai itu Bapak Saudara kan dua kalimat itu, dua kata. Itu awalnya berbicara, mengucapkan dengan lantang, mengungkapkan keinginan, kemudian di sini dikatakan berdasarkan sumpah. Ini sebenarnya tradisi dulu orang-orang Romawi Bapak Saudara. Kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi kan dulu penyembah dewa. Kalau dia minta tolong, dia datangnya kepada dewa. Kan dia pro mendekat ke dewanya. Terus dia mulai ngomong sama dewanya kan, Bapak Saudara, tolonglah kami dalam keadaan susah. Hai dewa kesuburan, datangkanlah kepada kami panen yang besar. Itu kan Bapak Saudara. Ya, tetapi ketika Bapak Saudara masuk dalam perjanjian baru, orang-orang datang kepada Kristus. Ya, mereka yang kalau Bapak Saudara lihat ya di dalam Alkitab itu ada orang yang lumpuh, ada orang yang buta. Mereka datang kepada Yesus. Mereka berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Mereka mendekat Bapak Saudara. Dan kemudian mereka mulai berbicara. Saya waktu mulai sakit gigi, saya datang ke Tuhan. Saya ngomong, Tuhan, aku ini giginya sakit. Ya, kalau orang bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, nggak enak juga. Sakit gigi itu nggak enak beneran Bapak Saudara. Saya rasa ini udah kayak pada melar Bapak Saudara. Ini juga sudah sakit. Ya, mata kan sakit juga Bapak Saudara. Saya mulai berkata, Tuhan ini giginya sakit. Aku udah mati, udah mau tidur. Tuhan, ya saya berbicara kan. Eusomainya itu Bapak Saudara mulai ngomong. Ya, mulai ngomong, kemudian di sini dikatakan dalam perjanjian baru selalu digunakan untuk doa yang ditujukan pada Tuhan kepadanya sebagai objek iman, dan dia akan menjawab doa seseorang. Dia akan menjawab. Waktu saya berkata, Tuhan sakit gigi, aku ini udah sakit gigi nih. Ya, saya udah ngomong, saya udah pro, udah dekat ke Tuhan, saya sudah menyampaikan sesuatu ke Tuhan. Nah kemudian jawabannya Tuhan kan enggak, yang saya terima tadi malam nggak langsung sembuh Bapak Saudara. Dari setengah 12 sampai setengah 3 ada proses rentangan waktu. Akhirnya saya sudah capek lalu tertidur. Berarti Bapak Saudara di sana kadang-kala ini bagian ini di sana dikatakan objek iman. Tuhan itu menjadi objek untuk saya datang kepada Tuhan. Saya datangnya kepada Tuhan. Tuhan sembuhkan gigiku yang sakit. Dan Tuhan menjawabnya Bapak Saudara, bukan waktu saya berdoa di setengah 12 lalu kemudian saya sembuh. Saya kemudian berdoa Bapak Saudara sampai setengah 3, baru kemudian saya udah capek, terlelap dan tertidur. Nah pertanyaannya Bapak Saudara kayak gini, waktu engkau udah pro ke Tuhan dan kemudian meminta jawaban Tuhan, kadang-kala itu ada rentangan waktu Tuhan menjawab doa kita. Bukan ketika waktu kita berdoa kemudian langsung Tuhan jawab. Pertanyaannya waktu saya dari jam 12, setengah 12 sampai jam 1 saya pikir kok gak sembuh-sembuh. Ya ada rentangan. Kemudian sampai jam 2 kok belum sembuh-sembuh. Waktu Bapak Saudara, rentangan waktu dari jam setengah 12 sampai jam 2 lewat, itu adalah sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang tidak gampang untuk dijalani. Saya udah kumur-kumur pakai garam Bapak Saudara, saya tuangkan garam banyak-banyak. Ya, udah pakai air panas kayak gitu Bapak Saudara. Ya, di tengah
Saya kan nggak ada obat, Bapak Saudara, obat udah habis. Ya, saya masih sakit gigi, saya sempatkan lihat Google obat alaminya apa. Ya, ternyata di sana ada cengkeh, kemudian ada yang lainnya. Yang ada di tempat saya garam, jadi saya tuangkan garam. Ada usaha yang saya lakukan, tetapi jawaban ada di tangan Tuhan. Betul kan Bapak Saudara? Jawaban ada di tangan Tuhan. Terkadang Tuhan menjawab, yes, langsung dijawab. Terkadang Tuhan menjawabnya, tunggu. Saya menunggu dari jam 11:30 sampai jam 2:30. Mungkin Tuhan ada menjawab juga, tidak. Pertanyaannya ketika Tuhan menjawab tidak, bagaimana? Saya akan panggil beberapa orang, ya, Sapat sama Aryan, ya, berdua. Terus kemudian saya tambahkan satu lagi, dua. Sini dua masuk. Ya. Mereka saya suruh undang. Ini namanya pro. Datang saya kan? Ya. Perhatikan kalian ada kesini. Ini aku punya saku, ada 2 di depan, ada 2 di belakang, ada 1 di depan. 2 apa tadi? Di depan sama di belakang. Tunggu. Yang di depan tadi jatuh. Oh, ada. Sekarang nih, kamu mau nggak? Ini tak dengarkan ya, ini tawaran. Kamu mau nggak pilih dari kalimat saku yang ada di ini? Mau nggak? Kalau nggak mau kamu turun, nanti aku gantikan orang lain. Ya, kamu mau nggak? Kamu mau nggak? Ya. Ganti aku. Kalian bertiga hobi Pak, siapa yang menang dia pilih duluan. Yuk. Aryan, kamu sama ini? Oh, iya, biasa. Ya. Ayo. Yang biasa aja, biasa. Ya, yang biasa. 1, 2. Dia menang. Oke. Ini saya ngobrol nih. Kamu mau kan yang ada di saku saya? Kamu pilih saku yang mana? Hah? Kanan atau kiri? Kanan. Dia pilih kanan ya. Dengarkan. Ini kita negosiasi. Ini sedang berkobrol. Ini yang Usomai itu tadi. Ini yang sebelah kanan. Ini ingat ya, sebelah kanan. Kau pilih yang sebelah mana Pak? Tadi siapa menang? Oh, kau pilih yang mana? Kocek kanan dulu. Pilih yang mana? Kocek. Kocek depan atau kocek belakang dari mana? Depan kan? Depan. Kamu yang pilih yang mana? Aku baju dulu. Ada duitnya. Kiri yang mana? Depan atau belakang? Depan. Jadi kau pilih yang mana Pak? Belakang kanan. Oke. Ini negosiasi. Mereka yang minta ya. Oke. Tadi yang pilih yang kanan siapa? Yang kanan. 50.000 buat. Kau pilih yang mana? Yang mana tadi? Belakang kanan. Belakang kanan berarti ini kan? Sini betul kan? 1.000. Dia yang pilih. Kau tadi pilih yang mana? Ini depan. 2.000. Balik ke sana. Ya, sebenarnya kita sama Tuhan kayak gitu, Bapak Saudara. Kita sudah datang sama Tuhan, udah ngomong. Kalau misalkan dapatnya 1.000, ya jangan kemudian, udah dapatnya 1.000. Kan tadi yang ngomong sendiri, kau pilih yang mana? Kadang-kadang kita ini jadi orang percaya, sudah berdoa, Tuhan sudah menjawab, kita berkata, dapatnya 1.000. Ya, yang salah siapa Bapak Saudara kalau dapat 1.000? Yang dapat 2.000 salah. Masih ada lagi Bapak Saudara. Yang ini 20.000. Yang di sini. Yang di sini. Dan saya ingin berkata kepada jemaat ini, ketika engkau berdoa kepada Tuhan, semua itu Bapak Saudara, Tuhan menjawab apapun engkau jalani. Itu yang engkau minta kepada Tuhan. Harusnya
dapat 50.000, yang kan yang minta tadi milihnya sendiri. Ayo Bapak Saudara bertanggung jawab dengan pilihan, dengan doa yang sudah dijawab oleh Tuhan. Memang kadang-kadang kita nggak siap. Saya percaya ketika engkau meminta, Tuhan memberikan jawaban. Pertanyaannya tadi yang serius apa? Sekarang kayak gini. Siapa yang paling mudah bersyukur di antara mereka bertiga? Yang dapat berapa kamu? Aryan paling bersyukur nggak? Syukur Pak. Bersyukur. Nah pertanyaannya yang 1.000 gimana Pak? Kau bersyukur nggak Pak? Bersyukur nggak? Yang 2.000 bisa bersyukur nggak dua? Bisa. Kau Pak? Sekarang saya tanya gini, di antara mereka bertiga ini, kalau misalkan semuanya pandai bersyukur, mana yang paling hebat? Siapa yang paling hebat? Sampah bukan Aryan. Kalau semuanya 50.000, semuanya pandai bersyukur. Orang yang gak bertuhan kalau dikasih rezeki banyak pun pandai bersyukur. Tetapi buat saya yang paling hebat adalah ketika menerima sedikit, tetapi dia pandai bersyukur. Yang luar biasa buat saya misalkan bukan Aryan karena dapat 50, karena dia pandai. Semua orang pandai bersyukur ketika menerima sesuatu yang banyak dari Tuhan. Tetapi ketika menerima sesuatu yang sedikit, orang itu bisa bersyukur. Orang itulah yang buat saya orang yang luar biasa. Tuhanmu Tuhan yang luar biasa, yang banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan dasar dalam hidupmu. Itu memang kerjanya Tuhan, mengerjakan perbuatan yang luar biasa. Tetapi ketika Tuhan sudah mengerjakan yang luar biasa, Tuhan juga kepingin umatnya adalah umat yang luar biasa. Kapan engkau akan disebut luar biasa di mata Tuhan? Ketika engkau dalam kekurangan, engkau tetap berdoa. Ketika engkau dalam kesulitan, engkau tetap menyembah Tuhan. Itu baru namanya apa saudara? Luar biasa. Di sini dikatakan Bapak Saudara, kemudian pesembahan mencakup semua aspek doa. Ada penyembahan, ada pengakuan, ada permohonan, ya mungkin ada menyangkut kebutuhan sendiri, syafaat dan lain sebagainya. Kemudian lanjutnya, ini baru berdoa Bapak Saudara. Lanjut, singing praise itu tadi kan ada memuji Tuhan. Ya, kalau di sini pertanyaannya, siapa yang kira-kira suaranya paling keras di antara mereka bertiga? Di antara mereka bertiga kira-kira siapa yang suaranya paling keras kalau sambil nyanyi-nyanyi Bapak Saudara? Aryan, karena dia menerima banyak ini. Pertanyaannya juga sama. Kalau Bapak Saudara menerima yang banyak dari Tuhan, pandai gak menyanyi? Pandai. Seperti ini Bapak Saudara. Ya. Tapi kalau kita menerima sedikit dari Tuhan, bisakah engkau dengan lantang tetap memuji Tuhan? Bisakah engkau tetap lantang untuk menyembah Allah? Ini Bapak Saudara namanya tadi berdoa dan kemudian memuji Tuhan, menyanyi himne, mengagungkan nama Tuhan. Dari contoh yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Saudara, perjalanan kekristenanmu, mana yang sering engkau lakukan sampai hari ini? Ketika menerima berkat yang banyak, engkau cakap dan pandai berdoa dan memuji Tuhan. Itu saya katakan, mari kita katakan itu biasa. 1, 2, 3, itu biasa. Lebih lantang lagi, 1, 2, 3, itu biasa. Dengarkan, orang yang gak bertuhan bisa melakukan hal yang seperti engkau lakukan. Engkau yang berkata, aku orang Kristen taat, aku orang Kristen yang agama kuat. Hey no, semuanya bisa kalau menerima berkat yang banyak, menerima berkat yang luar biasa, semuanya bisa. Tetapi ketika engkau menerima sesuatu yang buruk, engkau menerima yang sedikit, engkau menerima keadaan yang sedang sulit dalam hidupmu, mampukah engkau tetap berdoa? Mampukah engkau tetap memuji Tuhan? Ketika engkau mampu dan bisa melakukan, baru engkau disebutkan namanya anak Allah yang luar biasa. Saya berharap engkau yang ada di GBI Amsterdam adalah orang-orang percaya yang luar biasa. Keteguhanmu untuk memuji Tuhan bukan karena hanya sekedar takaran berkat.
Waktu berkatmu banyak, engkau memuji itu hanya dengan lantang. Tetapi Bapak Saudara, ketika berkat itu mulai turun, yang tadi suaranya full, kemudian lama-lama seperti handphone yang nyetruk. Gila. Mereka katakan itu bukan saya. 1, 2, 3. Kasih tahu sebelahnya itu bukan saya. Ya semoga jangan hanya sampai waktu di sini aja, Bapak Saudara. Nanti keluar pintu gerbang, ya hidup penuh dengan keluhan. Silas dan Paulus tidak melakukan yang seperti biasa kita lakukan. Di tengah kesulitan, dia tetap memuji Tuhan. Boleh tunjukkan sekarang ayatnya, dari ayat yang ke-27-nya? Ya, boleh ditunjukkan. Perhatikan Bapak Saudara. Dengarkan ketika engkau menerima sesuatu daripada Tuhan. Dengarkan, itu bukan klaim pribadi untukmu. Ada Tuhan mengerjakan sesuatu untuk orang lain. Perhatikan, ketika kepala penjara itu terjadi, dari 26-nya dulu. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Jadi ketika engkau boleh menjadi orang Kristen yang mampu menentang arus, maka ketika imanmu tidak diukurkan dengan berkat yang engkau terima, tetapi engkau tetap memuji Tuhan, engkau tetap berdoa, maka ada sesuatu yang besar di sana. Terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saya meyakini ketika engkau ada dalam masalah, engkau tidak bisa berdoa dan engkau tidak bisa memuji Tuhan, engkau akan semakin terbelenggu, akan semakin kuat, dan engkau akan semakin menjadi budak dari semua masalah yang engkau hadapi ketika engkau tidak mampu untuk berdoa dan tidak mampu untuk memuji Tuhan. Engkau akan menjadi budak masalah dari apa yang engkau alami. Tetapi ketika engkau bisa berdoa dan memuji Tuhan, maka engkau akan memperoleh kemerdekaan. Di sini dikatakan sendi-sendi itu, bahkan yang memasung kakinya mereka berdua semuanya terlepas. Inginkah hidupmu dalam perjalanan kekristenan engkau selalu terlepas dari belenggu-belenggu yang seringkali dialami oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Di sini dikatakan kemudian ayat 27-nya, perhatikan ayat 27. Ayat 27, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh. Paulus dan Silas ini orang hebat. Tadi dikatakan harus menjaga dengan sungguh-sungguh. Ternyata mereka ini sudah terlepas sehingga kepala penjara ingin bunuh diri. Ini masalah besar untuk dirinya. Kemudian di sini dikatakan karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ayat yang ke-28, perhatikan. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Saya percaya, ya karena tadi kan waktu berdoa dan memuji Tuhan, mereka pada mendengar, mereka mungkin ya menurut saya mendengar apa yang menjadi perintah Paulus dan Silas. Sehingga kita mencatat tidak ada seorang pun mereka yang melarikan diri. Kemudian ayat 29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Jadi awalnya yang mungkin dia garang, kemudian ketika peristiwa itu terjadi sudah tidak ada apa-apa, dia tersungkur. Kemudian ayat 30, ia menghantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku berbuat supaya aku selamat? Ayat 31, mari perhatikan, kita jawab bersama-sama. Baca 1, 2, 3. Jawab mereka, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ayat 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya. Ini baru namanya wow. Jadi mujizat yang dialami oleh Paulus dan Silas, Bapak Saudara, yang disembah oleh mereka Allah yang luar biasa. Tapi ya ini memang kalau pekerjaan Allah, memang Allah yang luar biasa, mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Tetapi buat saya, misalkan mencermati bagian ini,
Paulus juga menjadi, dan Silas juga adalah orang yang luar biasa, orang yang bisa menyembah di tengah kesulitan, dan kemudian terjadi mujizat. Bahkan bukan hanya mujizat yang dialami oleh dirinya sendiri, ada orang yang menerima mujizat juga, Bapak Saudara, yang tadinya hendak bunuh diri, akhirnya dia selama di sini dikatakan ia dari sisi keluarganya memberikan diri apa, Bapak Saudara? Dibaptis. Kalau engkau menerima mujizat dari Tuhan, itu bukan klaim milikmu sendiri. Ada orang-orang yang bisa engkau kuatkan. Ada orang-orang yang bisa engkau nyatakan. Pengalaman pribadimu bersama dengan Tuhan bisa engkau sharekan untuk meneguhkan orang lain, untuk menguatkan, supaya yang tadinya seperti kepala penjara dia hendak bunuh diri, tetapi ada orang yang peduli, ada orang yang mendampingi, ada orang yang, Bapak Saudara, menjadi teman, ya, sehingga bunuh diri tidak terjadi. Tetapi justru dia meneguhkan, menguatkan, sehingga ia dan sisi keluarganya percaya kepada Tuhan. Saya berharap ketika Bapak Saudara worship more, menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi, Bapak Saudara menerima kebaikan Tuhan yang semakin banyak dalam hidupmu. Jangan aku berdiam diri kemudian kita membagikan sesuatu yang sudah aku terima. Saya percaya di sini tidak ada orang yang tidak punya teman, Bapak Saudara tidak punya tetangga dan lain sebagainya. Saya percaya sekali waktu Tuhan akan pakai Bapak Saudara ketemu dengan orang-orang yang membutuhkan membutuhkan hidup kita. Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang nggak tahu gimana ceritanya, kemudian tiba-tiba akhirnya ketemu curhat cerita, sudah dipakai Tuhan untuk menguatkan dan menyembuhkan. Jangan kemudian aku berkata kayak gini, aku juga sama, Yesusnya nggak nolongin saya, Yesusnya nggak peduli saya. Ini saya salah satu orang Kristen yang tinggalkan Yesus. Ya, saya berharap tidak seperti itu, tapi ke orang-orang yang menyembuhkan. Saya ingin berkata Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara hari ini sedang di tengah pergumulan, di tengah kesulitan, di tengah berbagai keadaan, Allah ingin Bapak Saudara, ya, ayat yang ke-25, berdoa, memuji Tuhan. Memang di tengah himpitan, di tengah bergumul, bukan hal yang mudah. Tetapi mari kita katakan, aku bisa. 1, 2, 3, aku bisa. 1, 2, 3. Hari pemimpin muslim maju ke depan. Saya percaya bahwa di tengah ucapan syukur ada kuasa Tuhan yang bekerja. Saya menantikan kesembuhan sakit gigi saya berproses. Tetapi Bapak Saudara, Tuhan menolong saya, menyembuhkan saya. Ya, Bapak Saudara, saya meyakini Tuhan yang sama. Ya, Tuhan yang akan menolong hidupmu. Mari Bapak Saudara praktekkan kebenaran firman Tuhan. Ketika arus keadaan sedang membawamu, engkau harus berusaha untuk melawannya. Engkau berusaha, engkau berjuang untuk melawan arus. Engkau punya banyak alasan